Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari, kemarin kita melihat Yesus memberikan contoh seorang manajer yang korup tetapi cerdik, yang mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin pekerjaannya di masa depan. Hari ini, dalam Injil kali ini, Yesus melanjutkan pengajaran untuk memperingatkan kita tentang penggunaan barang-barang materi oleh diri kita. Kita harus menggunakan kekayaan yang tidak jujur atau mamon yang tidak jujur sedemikian rupa, sehingga kita mendapatkan sahabat untuk diri kita sendiri. Sahabat terpenting diri kita adalah Tuhan. Kita diingatkan bagaimana pelayan yang licik dalam perumpamaan menjamin masa depannya. Saudara dan saudari terkasih, dalam pikiran penginjil Lukas, sahabat bagi kita adalah orang miskin dan mereka yang membutuhkan kita, yang akan berada di pihak kita di hadapan kursi pengadilan Tuhan karena kita telah menginvestasikan kekayaan kita kepadanya. Seperti yang kita baca dalam Injil Matius bab 25 ayat 40. "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudariku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara dan saudari terkasih, sebelumnya kita melihat contoh yang baik dari seorang pria yang telah menghasilkan begitu banyak uang dari panennya, sehingga ia duduk santai menikmati sisa hidupnya yang berakhir pada malam itu juga. Namun hal itu bukanlah cara untuk bersahabat dengan barang-barang material. Di satu sisi, tidak ada yang salah dengan memiliki banyak uang. Bagaimana kita menggunakannya, itulah pertanyaannya. Jika kamu bisa mempercayai seorang pria dalam hal-hal kecil, kamu juga bisa mempercayainya dalam hal yang lebih besar. Dengan kata lain, jika kita dapat dipercaya dalam menggunakan barang-barang material dan menggunakannya untuk membangun kerajaan Allah, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, maka kita dapat dipercaya dengan sesuatu yang jauh lebih besar untuk hidup selamanya berhadapan langsung dengan Tuhan kita. Jika kamu tidak dapat dipercaya dengan kekayaan yang dimilikimu, siapa yang akan mempercayai kamu dengan apa yang bertahan lama? Dan lagi, jika kamu tidak dapat dipercaya dengan harta orang lain, siapa yang akan memberi kamu harta kekayaan? Dan hal itu mengingatkan kita bahwa harta kekayaan
tidak peduli bagaimana diperolehnya, bukanlah milik kita secara mutlak. Segala sesuatu di bumi ini adalah milik semua. Kita hanyalah pengelola dari apa yang telah menjadi milik kita, dan kita akan dinilai berdasarkan bagaimana kita memanfaatkannya. Kita tidak bisa pada saat yang sama menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menjadi budak uang dan materi. Kita melihat hal itu dalam kasus orang kaya yang ingin mengikuti Yesus. Dia adalah budak dari harta miliknya dan karenanya tidak dapat menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Banyak dari kita berpikir kita bisa dan kita mencoba untuk berkompromi. Tetapi untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita harus bebas dari iming-iming uang dan perolehan materi. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang atau materi, tetapi apa yang kita miliki pada akhirnya hanya digunakan untuk kasih dan pelayanan kepada Tuhan, serta kasih dan pelayanan kepada saudara-saudari kita. Saudara dan saudari terkasih, mendengar semua itu, orang-orang Farisi yang Lukas sebut sebagai serakah mengolok-olok Yesus karena menurut mereka idealisme Yesus tidaklah realistis. Namun apa yang dikatakan Yesus adalah sebuah kebenaran. Kita melihatnya dalam kehidupan orang-orang seperti Bunda Teresa dan Dorothy. Bunda Teresa memberikan seluruh dirinya kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.